Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Kembali lagi dengan Bu Tika di pembelajaran matematika. Kita akan belajar tema 3, subtema 4, yaitu tentang hubungan antar satuan waktu. Yang pertama, kita akan belajar cara membaca jam. Dan yang kedua, kita akan mempelajari alat ukur waktu. Selanjutnya tentang satuan waktu. Yang keempat, menghitung lamanya waktu. Dan yang terakhir, soal cerita. Sekarang, mari kita belajar membaca jam. Di sini Bu Tika ada contoh jam, ya. Di dalam jam terdapat jarum panjang dan jarum pendek. Jarum panjang menunjukkan jarum menit. Jarum pendek menunjukkan jarum jam. Kemudian, cara menulisnya sebagai berikut. 2 angka di belakang menunjukkan menit dan 2 angka di depan menunjukkan jam. Cara bekerjanya adalah jarum jam atau jarum jam yang pendek setiap bergerak ke sebuah angka, maka angka tersebut menunjukkan jamnya. Perhatikan gambar di samping. Jarum pendeknya menunjukkan angka 1, maka kita tulis 01. Berarti jam 1. Kemudian jika jarum pendeknya menunjukkan ke angka 2, maka kita tulis di depan yaitu 02. Artinya menunjukkan bahwa sekarang adalah jam 2. Nah, jika jarum pendeknya menunjukkan di angka 6, maka tulis 06 yaitu jam 6. Nah, untuk jarum yang lebih panjang yaitu perhitungannya dimulai dari angka 12. Setiap bergerak 1 strip berarti 1 menit. Setiap 1 angka maka lebih 5 menit. Jika 2 angka berarti 10 menit. 5 dikali 2. Jarum panjangnya menunjukkan 1 strip berarti 6 lewat 1 menit. Nah, jika jarum panjang yang berada di angka 1 berarti 5 dikali 1 berapa? Ya, 5 menit. 6 lewat 5 menit. Jika di angka 2 berarti 5 dikali 2 berapa? Ya, 10. Berarti jam 6 lewat 10 menit. Sekarang, jika jarum panjangnya berhenti di angka 6, maka 5 dikali 6 berapa? Ya, 30 menit. Berarti jam 6 lewat 30 menit. Paham semua ya bagaimana cara kita membaca jam? Alhamdulillah. Tahukah kalian ada 2 sistem yang biasa digunakan untuk menuliskan waktu atau jam? Yang pertama sistem 12 jam. Sistem 12 jam adalah jangka waktu 24 jam sehari yang dibagi menjadi 2 waktu. Yang pertama antara jam 12 malam sampai jam 12 siang. Biasa disebut ante-meridium atau AM. Kemudian antara jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam biasa disebut post-meridium atau PM. Contoh jam 5 pagi yaitu disebutnya 5 AM ya atau 5 AM. Kemudian jam 5 sore disebutnya 5 PM atau 5 PM ya. Selanjutnya sistem 24 jam. Sistem 24 jam adalah standar waktu di mana hari dimulai dari tengah malam hingga tengah malam dan dibagi menjadi 24 jam. Ini yang biasa kita pakai di Indonesia. Misalkan kita berada di jam 1 siang, maka tidak kita tulis 01 tapi 13.00 diperoleh dari jam 12 ditambah 1 jam. Kemudian kita berada di jam 5 sore, tidak ditulis 05 tetapi 17.00 diperoleh dari mana? Ya, jam 12 ditambah 5 jam. Selanjutnya mari kita membaca jam berikut. Ya, jam pertama menunjukkan jarum pendek di angka 3. Nah, jarum panjang di angka jam 12. Berarti itu adalah jam 3 atau jam 15. Kemudian jam yang kedua menunjukkan jarum pendeknya di angka 7.
antara 7 dan 6 ya, antara 6 dan 7, berarti belum jam 7, tetapi 6 lewat berapa menit jarum panjangnya di angka 6? Ya 30 ya, 5 dikali 6 yaitu 30 menit. Jam 6 lewat 30 menit atau jam 18 lewat 30 menit. Kemudian jam yang ketiga, jarum pendeknya menunjukkan di antara 10 dan 11. Berarti belum jam 11, yaitu jam 10 lewat 5 dikali 9 berapa? Ya, 45. Berarti jam 10 lewat 45 menit atau jam 22 lewat 45 menit. Selanjutnya, jarum pendeknya menunjukkan di angka 8, jarum panjangnya di angka 4. Berarti 5 dikali 4 untuk menitnya. Ya, 8 lewat 20 menit atau 20 lewat 20 menit. Selanjutnya menunjukkan bahwa jam 1 lewat 15 atau 13 lewat 15. Selanjutnya menunjukkan bahwa jam 5 lewat 10 atau 17 lewat 10. Lalu menunjukkan lagi pada pukul 3 lewat 12 atau 15 lewat 12. Dan yang terakhir menunjukkan angka 11 lewat 47 menit atau 23 lewat 47 menit. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang alat ukur waktu ya, alat satuan waktu. Yang pertama ada jam pasir untuk mengukur waktu. Selanjutnya ada jam dinding. Ya. Kemudian ada arloji atau jam tangan. Dan ada stopwatch untuk menghitung kecepatan waktu. Dan yang terakhir ada jam digital. Oke. Selanjutnya mari kita belajar tentang satuan waktu. Nah, satuan waktu itu ada apa saja? Ada detik, ada menit, ada jam, dan ada hari. Kemudian ada minggu, ada bulan, ada tahun, juga ada lustrum. Selanjutnya ada windu, dasawarsa, dan abad juga milenium. Oke, kalian boleh catat ya. Selanjutnya, konversi satuan waktu. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Diperoleh dari 60 dikali 60. Yuk kita lihat bersama-sama. Misalkan ada 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit. Berarti berapa menit? 120 menit. Kemudian 3 jam, 3 dikali 60 menit. Hasilnya 180 menit. 4 jam, 4 dikali 60 menit. Sama dengan 240 menit. Kemudian 5 jam, 5 dikali 60 menit. Sama dengan 300 menit. 6 jam dikali 60 menit sama dengan 360 menit. 7 jam, 7 dikali 60 menit sama dengan 420 menit. 8 jam, 8 dikali 60 menit sama dengan 480 menit. Dan seterusnya. Selanjutnya kita akan belajar mengkonversi satuan waktu. Nah, di sini ada contohnya. 1 jam 20 menit untuk diubah menjadi menit. Nah, berarti 20 menitnya sudah dirubah nih, sudah menjadi menit. Nah, berarti yang dirubah hanya jamnya saja, 1 jam. Tadi berapa 1 jam untuk ke menit? Ya, 1 dikali 60 atau 1 jam sama dengan 60 menit. Ya, nah tinggal ditambahkan, 60 ditambah 20, hasilnya 80 menit. Maka 1 jam 20 menit sama dengan 80 menit. Contoh yang kedua ada 3 jam 45 menit. Nah, 3 jam dan 45 menit. 3 jamnya diubah menjadi menit, maka 3 dikali 60.
Berapa? Betul, 180. Maka 180 ditambah 45 hasilnya 225 menit. Contoh yang ketiga, 5 jam 10 menit diubah menjadi menit. Nah, 5 jam dan 10 menit. Kita ubah 5 jamnya menjadi ke menit. Berapa? 5 dikali 60, ya 300. Maka 300 ditambah 10, yaitu 310 menit. Paham semuanya? Tika harap kalian paham ya. Oke, sekarang bagaimana jika konversi satuan waktunya kita balik? Dari menit diubah menjadi jam. Nah, contoh 120 menit diubah menjadi jam. Maka 120 dibagi 60. Berapa? Betul, 2, yaitu 2 jam. 300 menit. 300 dibagi 60, yaitu 5 jam. 420 menit dibagi 60 menjadi 7 jam. Oke, misalkan Bu Tika punya contoh 90 menit diubah menjadi jam. Nah, maka kita bisa jabarkan dulu nih. 90 menit itu terdiri dari 60 menit ditambah 30 menit. Nah, 60 menitnya bisa diubah menjadi jam, yaitu 60 dibagi 60, 1 jam. Nah, bisa kita tulis 1 jam lewat 30 menit. Selanjutnya, 250 menit kita akan ubah menjadi jam. Bagaimana caranya? Kita lihat terlebih dahulu pada tabel berikut. Angka yang mendekati 250 adalah 240 menit. Nah, maka 250 menit terdiri dari 240 dan 10 menit. 240 menit kita ubah menjadi jam, yaitu 4 jam atau 240 dibagi 60, yaitu 4 jam. Maka kita bisa tulis 4 jam lewat 10 menit. Paham semuanya ya? Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan lagi hari Jumat pembelajaran jamnya. Bu Tika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.